Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Liza Syafira Amelia, kakak biasa dipanggil Kak Amel. Kakak dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKP PGRI Sumeneb. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang IPAS kelas 3 dengan pada bab pertama, yaitu mari kenali hewan di sekitar kita dengan topik ada hewan apa aja sih di sekitar kita. Mari kita simak materinya lebih lanjut ya. Perlu adik-adik ketahui bahwa pada bab pertama ini terdapat pada halaman 1 sampai dengan halaman 11 ya teman-teman. Di sini kakak akan menampilkan sebuah percakapan antara 3 orang teman yang sedang bermain di sebuah taman dan mereka sedang memberi makan sebuah kucing. Nah, dalam percakapan ini terdapat 3 orang, yaitu Banu, Bima, dan Mia. Di sini, Banu pergi menghampiri kedua temannya dan dia berkata, "Wah, kalian sedang memberi makan kucing ya?" Dan Bima menjawab, "Iya Banu, tapi apa kucing ini menyukai roti? Bagaimana Mia?" kata Bima. Dan Mia menjawab, "Aku tidak tahu, kita coba saja. Kasihan, sepertinya dia kelaparan," ucap Mia. Baik, setelah kita membaca percakapan dari ketiga teman yang sedang bermain di taman tadi, mari kita langsung masuk kepada materi pertama, yaitu bab pertama, mari kenali hewan di sekitar kita. Tahukah kalian, lebih dari 1,2 juta jenis hewan hidup di bumi loh. Mulai dari hewan yang sangat kecil sampai hewan yang sangat besar. Hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda-beda, mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, hingga perilakunya yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita mulai kepada materi, ada pun tujuan pembelajaran yang dapat kita terima bersama-sama. Yang pertama, yaitu siswa dapat mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan. Setelah itu, kita akan menjawab pertanyaan esensial yang berada di topik A ya adik-adik. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan esensial tersebut. Setelah itu, kakak meminta adik-adik untuk menjawabnya sendiri dengan baik dan benar ya. Contoh pertama, itu bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita? Jawabannya, pertama, jika hewan tersebut adalah burung, maka burung ini memiliki sayap untuk terbang dan mulutnya berbentuk paruh. Contoh kedua, jika hewan tersebut adalah ikan, maka ikan ini memiliki sebelah sirip, bernafas dengan insang, dan hanya mampu hidup di dalam air. Contoh ketiga, yaitu jika hewan tersebut adalah hewan mamalia, maka tubuhnya ini ditutupi dengan rambut, berkembang biak dengan cara melahirkan dan bernafas dengan paru-paru. Baik, pertanyaan kedua, yaitu apa perbedaan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya? Jawabannya, yaitu perbedaan tersebut meliputi bentuk tubuh, ukuran tubuh, anggota tubuh, serta jarak bertahan hidup, yaitu dalam artian cara mendapatkan makanan, cara membela diri, dan cara mereka untuk bersosialisasi atau menghadapi bahaya yang ada di sekitar mereka, seperti tempat tinggal atau tempat hidup, serta cara bergerak mereka. Nah, selanjutnya ada percakapan lagi nih teman-teman. Itu percakapan antara 2 orang teman, yaitu Banu dan Mia. Nah, di sini Banu itu berkata, "Kucingnya lucu sekali ya, bulunya juga lembut, semakin mengembaskan." Nah, Mia menjawab, "Aku juga suka sekali terhadap kucing, tapi sayangnya ibuku tidak memberikanku untuk memelihara kucing di rumah," jawab Mia. Nah, jadi teman-teman, kucing yang dipegang oleh Banu merupakan salah satu contoh hewan peliharaan yang banyak kita temui. Hewan peliharaan adalah hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia, diberi makan, diberi minum, diberikan tempat tinggal, dibersihkan, dan dirawat. Selain kucing, ada juga hewan-hewan peliharaan lainnya seperti yang terlihat pada gambar ini. Bisakah kalian menyebut ada hewan apa saja sih pada gambar yang kakak tampilkan setelah ini? Nah, teman-teman,
Selain hewan-hewan peliharaan, ada juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita, tetapi tidak kita pelihara. Mereka mencari makan dan minum sendiri, dan biasanya tidak terawat. Seperti semut, belalang, siput, kelelawar, nyamuk, dan masih banyak lagi. Beberapa hewan seperti kelinci dan kucing juga ada yang hidup secara liar loh, atau dalam artian itu tidak dipelihara. Nah, supaya kalian semakin tahu tentang hewan-hewan di sekitar kalian, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Nah, supaya kalian lebih tahu ada hewan apa saja yang ada di sekitar kalian, ayo kita mencari tahu. Dalam melakukan aktivitas ini, kalian akan mencari hewan-hewan di dalam lingkungan sekolah, melakukan pengamatan, menuliskan nama hewan itu, kemudian mencatat tempat kalian menemukan hewan tersebut, serta membuat gambarnya, seperti membuat sketsanya ya teman-teman. Untuk mengerjakannya, lakukan sesuai langkah-langkah yang kakak berikan berikut ini. Yang pertama, mintalah lembar observasi kepada guru kalian. Yang kedua, pelajari langkah-langkah dari lembar observasi yang dibuat oleh guru kalian tersebut. Yang ketiga, setelah selesai membaca lembar observasi, pergilah keluar kelas, amati hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah kalian, baik itu kucing, burung, kupu-kupu, belalang, ataupun semut, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, jika kalian menemukan hewan yang tidak kalian ketahui namanya, kalian boleh kok menanyakan hal tersebut pada guru kalian. Selanjutnya, setelah kalian melengkapi tabel temuan kalian tersebut, sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Lalu, tuliskan jawabannya di buku tugas kalian ya. Yang pertama, apa nama hewan tersebut? Yang kedua, bagaimana ukuran tubuhnya, besar atau kecil? Yang ketiga, di mana kalian menemukannya? Entah itu di kebun sekolah, entah itu di depan kelas kalian, ataupun sebagainya. Menurut kalian, apa makanan dari hewan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Entah itu bergerak secara lambat, ataupun gerak hewan tersebut saat kalian menangkapnya itu cepat, gitu. Pertanyaan yang ketujuh, yaitu kalian dapat menyalin semua tugas ini pada buku tugas kalian agar lebih rapi, sehingga kalian dapat mempelajarinya lebih lanjut di keesokan harinya. Dan yang terakhir, jika sudah selesai, lakukan diskusi bersama teman sebangku kalian dan tentukan apa saja perbedaan antara hewan yang kamu amati dengan hewan yang teman kamu amati. Nah, di sini kakak akan membantu kalian untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah kakak lampirkan sebelumnya ya. Di sini kakak akan mencontohkan untuk menjawabnya. Di sini kakak mempunyai sebuah kucing. Jadi, dari pertanyaan tersebut, apa nama hewan tersebut? Itu kakak jawab dengan kakak sedang mempunyai sebuah kucing. Jadi jawabannya adalah kucing. Kedua, bagaimana ukuran tubuhnya? Besar atau kecil? Jawabannya adalah kucing yang kakak punya ukuran tubuhnya tuh besar. Ketiga, di mana kalian menemukannya? Kakak jawab, aku menemukan hewan tersebut di halaman sekolah. Yang keempat, menurut kalian, apa makanan dari hewan tersebut? Jawabannya, makanan kucing yaitu ikan dan potongan daging. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara hewan tersebut bergerak. Kucing menggunakan kaki depannya dan belakang pada sisi yang sama untuk berjalan. Jadi, begitu ya teman-teman jawabannya. Nah, selanjutnya kita tuh masuk kepada pembahasan. Hewan yang ada di sekitar kita ada banyak sekali jenisnya. Mereka ini bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini bisa kita lihat dari perbedaan yang pertama, bentuk tubuh, seperti kepala, alat gerak, dan badan pada hewan tersebut. Yang kedua, yaitu ukuran tubuh, entah itu ukuran tubuhnya itu besar ataupun kecil. Yang ketiga, yaitu tempat tinggal atau tempat mereka hidup. Yang keempat, cara mereka bertahan hidup, seperti cara mendapatkan makanan, cara bernafas, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu cara bergerak. Entah hewan itu bergerak secara cepat ataupun secara lambat. Hewan yang bergerak secara cepat, contohnya, itu seperti kelinci, kucing, mereka berlari secara cepat. Dan hewan yang bergerak secara lambat, yaitu contohnya seperti siput, ulat, dan lain sebagainya.
Yang keenam yaitu cara mereka berkembang biak. Nah, selanjutnya kita itu masuk kepada tahap refleksi. Nah, kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tahap refleksi ini ya. Contohnya, pertama, apakah setiap hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya? Sini kakak bantu untuk menjawab ya teman-teman. Itu pertama, hewan yang satu lainnya memiliki perbedaan. Yang kedua, adakah perbedaan antara hewan-hewan yang kalian lihat? Jawabannya, iya ada. Perbedaan tersebut meliputi dari bentuk tubuh, ukuran tubuh, anggota tubuh, cara mereka untuk bertahan hidup, yaitu seperti cara mendapatkan makanan, cara mereka membela diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu tempat tinggal, tempat hidup, dan cara mereka bergerak. Pertanyaan ketiga, itu mengapa hewan-hewan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda? Jawabannya, karena setiap hewan memiliki cara hidup dan tempat hidup yang berbeda-beda. Dan pertanyaan terakhir yaitu yang keempat, itu jika salah satu hewan tersebut kalian pelihara di rumah, adakah kalian memeliharanya dengan baik? Jawabannya, ya. Saya memelihara kedua hewan, yaitu kucing dan burung, dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut. Sampai buku ini ditulis, para ilmuwan sudah menemukan sekitar 1,2 juta spesies hewan yang ada di muka bumi. Setelah diteliti, ternyata dari 1,2 juta hewan tersebut banyak yang memiliki kemiripan. Supaya tidak membingungkan dan lebih mudah mempelajarinya, ilmuwan kemudian membagi hewan-hewan tersebut menjadi dua jenis, yaitu hewan bertulang belakang dan tanpa tulang belakang. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tubuhnya lunak, dan beberapa berongga karena memang tidak memiliki tulang. Hewan-hewan yang termasuk kategori ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, hewan berpori. Hewan berpori contohnya seperti spons laut. Spons laut tidak memiliki tulang belakang. Nah, jenis hewan invertebrata yang kedua yaitu hewan berongga, seperti ubur-ubur dan bunga karang. Yang ketiga yaitu cacing, seperti cacing pipih, cacing benang, dan cacing gelang. Yang keempat yaitu hewan lunak, seperti kerang, siput, dan cumi-cumi. Yang kelima yaitu hewan dengan kaki beruas, seperti kepiting, udang, laba-laba, dan serangga. Yang keenam, yaitu hewan berkulit duri, seperti bintang laut. Nah, selanjutnya yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ilmuwan membagi hewan vertebrata menjadi beberapa jenis. Yang pertama, agnatha, contohnya adalah belut. Yang kedua, Pisces atau sering kita kenal dengan ikan. Semua jenis ikan termasuk jenis ini. Yang ketiga yaitu amfibi, yaitu hewan yang bertulang belakang yang hidup di dua alam. Contohnya adalah katak, karena katak ini bisa berhidup di dua alam, seperti di dalam air dan di daratan. Yang keempat yaitu reptil, merupakan jenis hewan yang melata. Contohnya adalah ular, buaya, kadal, dan kura-kura. Yang kelima yaitu aves, yaitu hewan yang memiliki bulu. Contohnya adalah burung, ayam, dan bebek. Yang keenam yaitu mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Contohnya kucing, anjing, harimau, monyet, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kalian ini memiliki tugas yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut setelah kalian melakukan pengamatan mengenai jenis-jenis hewan. Tuliskan jawaban kalian pada buku tugas kalian ya. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara hewan yang kalian temui di sekitar sekolah dengan hewan di sekitar rumah kalian? Yang kedua, jika ada, apa perbedaan hewan yang kalian temui di sekolah dengan hewan yang kalian temui di rumah? Yang ketiga, menurut kalian, mengapa hewan yang ada di sekitar sekolah ini berbeda dengan hewan yang kalian temui di sekitar rumah kalian? Yang keempat, seandainya kalian pergi ke sekolah lain, kira-kira apakah kalian akan menemukan hewan-hewan yang sama seperti hewan yang ada di sekolah kalian?
Kemudian kita masuk ke apa sih yang sudah kalian pelajari? Apa sih yang sudah aku pelajari? Ada banyak jenis hewan yang hidup di muka bumi. Kedua, ada hewan yang hidup di darat dan di dalam air. Ketiga, ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan ada hewan yang memiliki tulang belakang. Dan yang keempat, ada hewan yang ukurannya besar, tapi ada juga hewan yang ukurannya itu kecil. Baik, mungkin segitu saja dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.